kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita nyalakan ya kasus ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan dan juga penjajahan yang dilakukan oleh asing ataupun aseng 9 naga yang kemungkinan bisa menjadi cacing naga-naganya itu ya. Kita awali dengan seorang menteri ya, seorang oknum menteri ya, yang bergerak di bidang kelautan ya. Jadi dia mencari pelaku, siapa sebetulnya yang menanam pagar laut seluas atau sepanjang 30 km lebih itu. Katanya nggak ketemu, katanya sulit. Wah, ini menteri macam mana ini? Halo Pak Prabowo, ini menteri Anda ini kurang profesional ya. Harusnya jadi petani atau nelayan aja ini, cuma nyari pelaku aja nggak bisa. Ya anak kecil aja tahu, anak SMP SMA aja tahu. Yang namanya mencari pelaku kejahatan, yaitu cuma perlu 2 alat bukti. Bukti bambu sudah ada, bambu yang untuk pagar laut sepanjang 30 km lebih itu sudah ada. Yang kedua, pekerja yang memasang pagar laut itu. Nah itu kan pekerjanya banyak sekali, bisa ditanya, bisa diciduk, bisa diinterogasi, bisa diambil keterangannya, dan mandornya ya, mandornya juga diinterogasi sebagai saksi, terus naik lagi ke pelaksana proyek ya. Setiap proyek kan masih ada pelaksananya ya, naik lagi sampai ke atasannya, sampai ke PT-nya, PT apa ya, yang ngesup di PT besar ya, di PT 9 Naga itu kan PT kecil ngesup di PT besar ya. Sampai naik ke atas ya, sampai direktur utama yang mengomando ya, yang mengomandai. Jelas ketemu. ini Pak Menteri ini. Coba ya didengerin ya, sambil kita simak ya, ini penjelasannya kayak anak TK. Maaf ya, kayak anak TK ini. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Oke kawan, untuk selanjutnya masalah PIK 2 ya. Di mana Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2 ya. Itu diduga, saya duga, dan banyak masyarakat seluruh Indonesia itu menduga bahwa itu adalah penjajahan gaya baru ya. Jadi dalam acara Al Jazeera 7 November 2024 ya, harus menjadi perhatian pemerintah Prabowo ya. Perhatian pemerintah ya, sejalan dengan semangat untuk tidak adanya komplek perumahan eksekutif atau negara di dalam negara, maka Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 harus dibatalkan. Agenda acara di Al Jazeera adalah sikap masyarakat Banten yang menolak keras PSN atau Proyek Strategis Nasional untuk PIK 2. PIK 2 itu saya duga itu bukan PSN, bukan Proyek Strategis Nasional, karena Proyek Strategis Nasional hanya untuk kemakmuran rakyat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk yang lain dan bukan untuk orang asing ya. Dalam acara silaturahmi ya, dalam diskusi kebangsaan dengan koordinator Ustadz LD Mulyadi, dipandu oleh aktivis, siapa itu aktivisnya banyak banget ya, dan para tokoh pendukung masyarakat Banten ya. Pandangan dan dukungan sekaligus desakan kepada pemerintah Prabowo antara lain disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, Letnan Jenderal Soeharto, Dr. Marwan Batubara, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang aktif sekali ya, dan lain-lain. Pada pokoknya para pembicara menilai proyek PIK 2 seperti juga PIK 1 diprediksi akan menjadi komplek bernuansa Chinese eksklusif, dan di sana tidak ada bendera merah putih ya. Bisa kita pantau ya di video ini, tidak ada bendera merah putih.
adanya cuma naga ya. Naga dan nuansa-nuansa ya, itulah tahu sendiri kawan-kawan yang melihat ya. Demikian ya, oke kita lanjut ya. Jadi bagaikan negara dalam negara ya, ada negara Cina di Republik Indonesia. Cara pembebasan dengan status proyek strategis nasional atau PSN dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah. Inilah lahan rakyat yang dibeli paksa dengan dalih ini masuk proyek strategis nasional. Yang harga tanahnya di sini seharusnya di atas 300.000 per meter, dia beli dengan harga 50.000 meter. Alasannya ini masuk proyek strategis nasional. Itulah penipuan publik, penipuan kepada rakyat, dan penipuan kepada kita seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak masuk bagian dari PSN. Biar bapak-bapak, ibu sekalian tahu begitu biadab dan liciknya mereka mengambil tanah rakyat. Sekarang Om Lim. Ya, baik. Jadi jelas saya tambahkan sedikit dan garis bawah dari Pak Narko dan Pak Marwan tadi bahwa kita ini sekarang ini berada di hari yang cerah. Kita lihat kiri kanan belakang sawah, tidak ada orang bekerja. Bagaimana mau bekerja? Sudah alat-alat berat untuk melakukan cut and fill yang belum jelas bagaimana penyelesaian. Sudah ditegaskan oleh Menteri Menko Perekonomian Hartarto. Dia akhirnya melakukan seakan-akan angkat tangan bahwa dia ini bukan termasuk dalam PSN ya. Ini hanya akal-akalan perluasan dari PIK 2 yang bisnis. Maka rakyat diminta, kalau Pak Narko tadi mengatakan lawan ya, rakyat jangan mau dihardik dengan tanah yang harga murah. Kalau ini memang mereka untuk bisnis, mintalah harga semahal-mahal yang masuk akal bagi Anda, yang Anda bisa membuat sawah baru, rumah baru ya. Apakah itu dengan harga 500 apa 1 juta, sangat pantas. Jadi kalau diusir-usir seperti ini, apa yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi 4 ya, di DPR yang sedang membahas itu. Jangan hanya ngalor ngidul mencari simpati masyarakat tapi tidak menyelesaikan di lapangan. Mungkin terakhir Pak Samsir, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi disampaikan oleh Pak Narko, Bang Marwan maupun Om Lim. Kalau di belakang kita ini, ya memang masih banyak alat-alat berat. Kiri kanannya itu masih kelihatan itu bekas-bekas sawah produktif. Depan apalagi masih ada sawah yang sangat luar biasa produktifnya. Ini yang digusur, ini yang memang dirampas. Kalau tadi udah disampaikan PSN PIK 2 itu, PSN PIK 2 itu yang ada sebenarnya di Kosambi maupun Teluk Naga. Ini sudah lebih kurang 30-40 km dari sini. Terjadilah penggelapan hukum di sini. Yang masyarakat yang memiliki hak terhadap lahannya ini hanya dibayar, dirampas haknya dengan memberikan ganti rugi sebesar 35.000 sampai 50.000. Sedangkan ya, per meter persegi. Sedangkan kalau dia menghasilkan setahun 2 kali panen, itu jauh lebih besar dari itu. Dan tentunya kita yang sibuk-sibuk mikirkan impor beras, kalau sebenarnya lahan-lahan produktif ini kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya, tentunya hal seperti itu ya tidak akan terjadi di negara kita ini. Jadi agar pemerintah cabut PSN PIK 2, usut semua yang terlibat dalam perampasan hak ini, karena mereka betul-betul menggelapkan hukum yang diberi hak PSN 1755 yang ada di Kosambi maupun Teluk Naga. Ini udah jauh sekali. Mereka udah memasang itu. Di dekat sini ada yang namanya kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri yang bekerja sama dengan yang didukung oleh APTESI. Jadi di sini memang betul-betul dirampas lahan yang milik rakyat ini dengan semena-mena mengatasnamakan PSN PIK 2. Terjadilah penggelapan hukum. Ini harus pertama dihentikan, kemudian diusut orang-orang yang terlibat masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Pak Samsir ini bukan ngomong sembarang ya. Beliau ini adalah penasihat hukum, pengacara dari rakyat, mendampingi dari Pak Said Didu, mendampingi masyarakat. Apa yang dikatakan ini betul. Ini adalah fakta penjajahan murni ya. Dulu Belanda berdarah-darah untuk menjajah Indonesia. Sekarang para pengkhianat mengambil tanah lahan rakyat, tanah pemerintah dengan menginjak-injak dan mengatur, menyogok para penguasa. Seperti dikatakan tadi, ada kantor APTESI di sini yang itu entah kantor calo atau kantor pembebasan, kita nggak mengerti. Jelas kantor pembebasan lahan ada. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 ya, didukung oleh APTESI. Jadi di sini aparat desa mendukung sehingga masyarakat yang ada di sini ya merasa ini adalah bagian dari pemerintah. Sedangkan di wilayah ini bukan termasuk wilayah PSN PIK 2 yang jauh ada di sana. Jadi penggelapan hukum. Jadi harus diusut tuntas. Pertama dihentikan dulu kegiatan seperti ini. Masyarakat yang mestinya bisa memanfaatkan lahan-lahan
sawah ini Iya. bisa beraktivitas kembali. Iya. Oh, sekarang ini terhenti semuanya di sekitar sini. Iya, Ini iya. sangat memprihatinkan, Pak Lim. Ya, Terima kasih. baik. Sedikit Pak Nur Sama nambahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sebangsa dan setanah air, hentikan proyek ini, hentikan segera. Yang seluruh yang terkait di sini, baik kementerian, dinas-dinas, sampai ke titik bawah abdesi yang terlibat. Tangkap, adili, panggil semua itu yang pemasangan pagar. Sudah jelas pelaku-pelakunya. Siapa pemborongnya, siapa kontraktornya, siapa induknya yang di atas. Jelas Aguan dan Antoni Salim. Di backup oleh Jokowi, kata beliau ini. Dan memang betul, proyek ini jadi ini kan atas prakarsa Joko Widodo. Kalau bukan Joko Widodo tidak akan jadi nih proyek ini. Jadi rakyat sudah bosan melihat tingkah laku daripada aparat-aparat yang ada, baik yang instansi terkait maupun legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hukum tegakkan, jangan takut. Apakah karena memang disogok sana sini atau apa? Ini kasihan rakyat di sini, kasihan rakyat di sini nih. Olehnya itu, Bapak Presiden, kita berterima kasih sudah dicabut pagarnya, tapi tidak saja sampai di situ, tidak hanya sampai di situ. Lakukan pengusutan, periksa mereka-mereka orang-orang yang terlibat di dalam situ. Itu sudah tidak ada jalan lain. Kalau tidak, ini nanti akan kembali kepada Bapak Presiden nanti yang pengambil kebijakan. Rakyat nanti akan berbalik kepada Bapak Presiden, menagih, mana tuntaskan, tapi tidak dilakukan. Saya kira demikian. Jadi rakyat Banten mulai melawan dominasi dengan penjajahan Cina seperti dahulu Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC Belanda. PIK 2 harus dibatalkan dan status PSN dicabut dan Akhwan ditangkap atas pemaksaan dan penzoliman kepada rakyat Banten ya. Cegah PIK 3, PIK 4, PIK 5 dan seterusnya. Itu harus dicegah, itu sangat berbahaya. Nanti lama-lama Jakarta dan seluruh Indonesia habis menjadi PIK 1 sampai PIK 1000 ya, alias dijajah dengan pelan-pelan ya. Wilayah pantai dijadikan sarana infiltrasi ya dan investasi dengan berkedok investasi, kolonialisasi ya kayak zaman Belanda ya. Divide et impera ya. Dipecah belah, diadu domba biar rakyat pada perang sendiri-sendiri, yaitu divide et impera. Jadi koalisasi Cina dan Indonesia, naga yang melilit Garuda ya. Jadi Garuda Indonesia itu sudah dililit naga sampai ketekak, sampai kecekek ya. Perjuangan rakyat Banten dapat menyasar 3 strategi dan konsolidasi, yaitu pertama, memperjuangkan hukum, melakukan uji materi dan tidak memenuhi barang siapa PIK 1, PIK 2, PIK 3 dan seterusnya tidak memenuhi persyaratan PSN ya, bukan proyek strategis, tidak meratakan pembangunan, tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK 2 dipastikan hanya akan mensejahterakan pejabat aseng dan asong ya, dan naga, etnis Cina dan konglomerat ya. Kedua, perjuangan politik dengan membuka dosa presiden yang kemarin ya sebelum Prabowo yang membuahkan PIK 2, tangkap dan adili yang salah. Kemarin itu siapa itu presidennya? Lupa saya namanya. Maklum sudah tua, pikirannya sudah agak lamban ya. Jadi gerakan rakyat semesta ya. Masalah PIK 2 ataupun BSD adalah masalah besar yang membutuhkan tekanan, desakan, dan gerakan rakyat. Semua komponen baik ulama, mahasiswa, buruh, cendekiawan, emak-emak, purnawirawan, dan aktivis kompak bergerak bersama meluruskan penyimpangan hukum dan politik. PIK 2 adalah penjajahan gaya baru. Perjuangan rakyat Banten adalah mengusir penjajah dengan upaya membatalkan PIK 2, mencabut status PSN atau proyek strategis nasional atas PIK 2, serta menjadikan Banten lebih mandiri, merdeka, dan maju ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita simak. Lanjut ya kawan ya, sekedar pengetahuan aja, memperjuangkan keadilan ya, lewat apa saja yang kita bisa ya. Bisanya lewat suara kayak gini, udah kita suarakan aja ya. Pokoknya kita nyalakan ya. Jadi intinya PIK 2 adalah negara dalam negara ya. Pelanjut kerajaan Banten dan Makassar desak Presiden Prabowo cabut status PSN ya. Kelompok pelanjut perjuangan kerajaan Banten dan Makassar mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut status proyek strategis nasional kawasan Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten ya. Cabut tuh statusnya tuh, tidak untuk rakyat ya, tidak untuk kemakmuran rakyat, tapi hanya untuk kemakmuran 9 naga asing dan aseng ya. Mereka menuntut komitmen Presiden Prabowo untuk membela rakyat kecil sekaligus mencegah munculnya negara dalam negara akibat aktivitas ya kawasan baru tersebut, karena akan dihuni sebagian besar oleh etnis Cina. Bisa kita lihat dalam video ya, itu penghuninya siapa saja. Hampir tidak ada orang lokal Indonesia, hampir tidak ada ya.
Jadi kelompok yang menamakan diri sebagai pejuang Ageng Yusuf ini menentang keberadaan PIK 2 yang di era Presiden JKW didaftarkan sebagai salah satu proyek strategis nasional ya, mega proyek senilai 40 triliun di lahan seluas 1.775 hektar di jalur pantai utara Kabupaten Tangerang ini adalah milik Ahuan Bos Agung Sedayu Group, salah satu pengembang properti terbesar penguasa Indonesia ya. Mega proyek ini mulai dikerjakan di sejumlah titik, telah merampas hak-hak rakyat ya. Demikian bunyi pernyataan sang pejuang ya bernama Ageng Yusuf ya, dibacakan bergantian di salah satu restoran di kawasan Menteng itu Jakarta Pusat kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi pernyataan ini dibacakan ya. Dan dalam pernyataan sikapnya ya, pejuang Ageng Yusuf ya menegaskan menolak apapun aktivitas terkait proyek tersebut ya, karena proyek itu nanti akhirnya bukan menjadi proyek strategis nasional, tapi adalah membentuk suatu negara kecil di dalam negara. Kalau sampai PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 1000, lautan Indonesia habis dikuasai oleh Cina, oleh asing ya. Ini bukan sara ya, tapi nyata. Di mana-mana sudah terjadi. Di Rempang, di Pulau Wali Mandar, Kalimantan sudah banyak sekali terjadi seperti ini. Cuma tidak terekspos aja. Karena diblokir ya, untuk wartawan diblokir sama tentara dari sana ya. Jadi pihak Sembilan Naga itu sudah mempunyai tentara sendiri ya. Dan ada juga tentara rekrutan lokal, yaitu tentara bayaran berupa para preman ya. Tapi tentara yang asli tetap sembunyi di perusahaan itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut.